Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku fi khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali kegiatan kita pada hari yang penuh berkah ini, marilah sama-sama kita perbaharui rasa puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat sekarang ini Allah masih mencurahkan kepada kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara pada siang hari ini. Selawat berkuntumkan salam semoga tetap tercurahkan pahalanya buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, beliau yang digelari oleh umatnya Al-Amin, yang bertitalkan Habibullah, tak lain dan tak bukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, dan pemikiran masih cermat. Oleh karena itu hadirin, pantaslah bila generasi muda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya sebuah bangsa dan negara. Karena sejak dahulu sampai saat sekarang ini, sebagaimana fitrahnya, generasi muda merupakan estafet pembangunan bagi bangsa dan agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat demikian, maka tema pembicaraan kita pada siang hari ini adalah generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku fi khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan generasi-generasi yang lemah, yang mereka takut akan kesejahteraan mereka, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang baik. Oleh karena itu hadirin, Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak lengah akan generasi muda, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan zaman ke depannya. Kita harus siap menghadapi zaman, karena generasi mudalah yang akan melanjutkan pembangunan bangsa. Generasi mudalah yang akan melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah gugur dahulu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah fisik. Yang kedua, lemah harta. Yang ketiga, lemah ilmu pengetahuan. Yang keempat, lemah semangat hidup.
Dan yang terakhir yang paling menakutkan adalah lemah akhlak. Jikalau kelima kelemahan ini ada pada generasi muda, maka generasi muda bukan merupakan lagi sebagai pelopor bangsa, sebagai pelopor pembangunan bangsa, tetapi generasi muda menjadi virus bagi pembangunan bangsa. Generasi muda menjadi penghambat bagi pembangunan bangsa. Bahkan generasi muda bisa menjadi penghancur bagi pembangunan bangsa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada generasi muda. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman yang begitu ketat, menghadapi tantangan zaman yang begitu berat ke depannya. Saya mengajak kepada generasi muda, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri, baik itu dari segi fisik, ekonomi, mental, keilmuan. Karena kitalah generasi muda yang akan melanjutkan perjuangannya para pahlawan. Kita generasi muda lah yang akan membangun bangsa ini ke depan. Kita yang akan memegang estafet pembangunan. Hadirin, dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat tantangan zaman ini, maka hendaknya generasi muda lebih fokus mempersiapkan dirinya. Generasi muda lebih siap akan menghadapi tantangan zaman yang begitu berat. Generasi muda tidak boleh lemah. Generasi muda harus kuat. Generasi muda tidak boleh lalai. Generasi muda harus fokus untuk mempersiapkan dirinya sebagai pemegang estafet pembangunan selanjutnya. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Makanya generasi muda harus siap mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, mempersiapkan diri melawan diri sendiri dan membangun bangsa untuk kedepannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.